Berdasarkan hasil rapat harian DPC P3 Kota Medan pada Rabu 5 Oktober lalu, DPC P3 Kota Medan menghasilkan beberapa pendapat mengenai pencapresan tersebut. Di antaranya adalah mengembalikan kriteria pemimpin yang akan diusung oleh P3 sesuai dengan prinsip syariah. Di samping beragama Islam, beriman dan bertakwa, cerdas, kuat fisik, sehat, seorang pemimpin harus dapat mencontoh sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sidik, fatonah, amanah dan taklid. Selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki sikap istiqomah terhadap penerapan nilai-nilai syariat Islam dan memiliki keberanian memasukkan nilai-nilai syariat dalam peraturan perundang-undangan di NKRI. Berdasarkan hal tersebut, dari berbagai pengamatan yang telah dilakukan dan usulan dari masyarakat kepada pengurus dan kader-kader DPC P3 Kota Medan, Anies Baswedan adalah sosok capres yang mendekati kriteria tersebut. Nama Anies Baswedan hari ini menjadi pilihan mayoritas umat Islam dari hampir seluruh kalangan lapisan masyarakat, sehingga menaikkan elektabilitas dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga survei. Karakteristik masyarakat Kota Medan yang plural namun religi telah menempatkan posisi Anies Baswedan menjadi salah seorang capres yang dapat mewakili kepentingan umat Islam, sebab Anies Baswedan kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan di sini kami bersama-sama, di sebelah kanan saya adalah Dekan Fakultas Kehutanan, ya, tempat di mana Bapak Joko Widodo menempuh pendidikannya. Di sebelah kiri saya adalah dari dosen Fakultas Hukum, dan yang paling kiri adalah Bapak Ari Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan juga Pengabdian Masyarakat, karena saya kira berkaitan dengan alumni, ya. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami, Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Rektor dan teman-teman media, barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Dari ya. Bu Rektor Haris dari Kompas, apakah UGM akan mengambil langkah tertentu terkait orang yang melakukan tuduhan seperti itu? Mas Haris dari
Kompas. Dari Kompas ya. Saya kira saya akan memberikan kepada tim ya sesuai dengan proporsinya. Betul nuhun Bu Rektor. Pertanyaannya apakah UGM akan melakukan tindakan terhadap orangnya? Secara prinsip orang itu tidak menggugat UGM, ya, kecuali kemudian dia menghubungkan tindakannya itu dengan UGM. Kalau kita lihat dari tindakan yang secara formal dilakukan sampai hari ini itu tidak secara spesifik direct kepada UGM. Demikian. Selamat sore Bu Ova, saya Panji dari kumparan.com. Mungkin ini yang banyak yang jadi pertanyaan kan dalam narasi yang beredar di media sosial, dibandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah alumni lain dengan di tahun yang sama tapi berbeda fakultas, dan itu kan ibaratnya konsep ijazahnya, tulisannya, tata letaknya mungkin berbeda. Mungkin ada penjelasan dari UGM terkait perbedaan ini gitu. Terima kasih. Ya, mungkin ini ada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan ya, tetapi sebelumnya memang pada waktu-waktu sebelum adanya computerized ya, itu penulisan ijazah itu adalah menggunakan tulis halus itu ya, tulis halus, dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman. Misalnya kalau sekarang di dikti itu ada formatnya khusus, sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita tetap mempunyai dokumen arsip dari itu. Dan mungkin ini dari Pak. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Jadi untuk menjawab masalah mengenai format ijazah itu, khususnya yang berkaitan dengan Pak Jokowi antara satu fakultas dengan fakultas yang lain, telah dijelaskan oleh Bu Rektor. Kami sudah mencoba melihat mengenai format ijazah yang diterima oleh Pak Jokowi dengan teman satu angkatan yang kebetulan lulus pada saat yang bersamaan, di mana di situ persis, jadi formatnya untuk fakultas kehutanan sama, artinya ditulis dengan tulisan tangan halus. Nah, kalau untuk fakultas yang lain saya tidak mengetahui secara pasti. Kepada teman-teman saya yang masih berdinas, tetap yakin dan percaya bahwa kejujuran, kebenaran dan keadilan harus tetap melekat di hati. Meskipun dalam konteks mereka garis komando, tapi harus bisa memilahkan, harus bisa peka. Karena apa yang saya tahu, tentara itu tidur pun bermimpi perang. Jadi harus tahu apa yang akan terjadi, harus peka dengan keadaan itu. Kalau dia tidak bisa, maka keruntuhan negara ini di depan mata. Kalau dia peka, maka insya Allah negara ini akan bisa keluar dari semua persoalan. Tapi perang dengan kelompok bersenjata dong, bukan dengan rakyat sipil. Itu yang kita maksud. Ya, kalau rakyat sipil yang ditantang kan nggak akan menang. Betul, nggak akan menang. Nah, karena mereka bersenjata. Yang dimaksud adalah kita perang melawan orang-orang yang bersenjata. Untuk sahabat juang nasionalis sejati, kita semua tahu bahwa saat ini bangsa kita sedang menangis. Saya secara pribadi sangat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kita yang segalanya semua kesusahan. Apa yang kita bisa dapatkan enak di zaman sekarang? Tidak ada. Meskipun dalam bungkusannya mereka selalu bilang bahwa semua adalah sudah dilakukan sebaik mungkin. Tetapi akal sehat, kita melihat dari kacamata akal sehat, itu tidak kita temukan sekarang. Maka apa yang direncanakan oleh adik-adik mahasiswa kita tanggal 11, kita harus memberikan support dan memberikan dukungan kepada seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu bangsa ini dikuasai oleh sekelompok orang-orang rakus dan kembali kita mengalami
zaman penjajahan. Karena pesan Bung Karno, penjajahan yang paling berbahaya itu adalah oleh bangsamu sendiri. Kalau dengan bangsa asing kita bisa tahu, tetapi kalau bangsa sendiri kita tidak akan pernah tahu. Dan saya harapkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, tentunya yang merasa, yang bergetar hatinya kalau merasa, hentikan pengkhianatanmu. Karena bangsa ini memiliki 270 juta jiwa penduduk, jangan sampai dikhianati oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Negeri ini negeri kaya raya, semestinya rakyatnya hidup cukup, berkecukupan, hidup sejahtera. Tetapi yang terjadi saat ini, antri minyak goreng terpanjang di dunia terjadi di Republik ini. Antri truk-truk dengan mobil-mobil antri solar terpanjang di dunia terjadi di Republik ini. Ini menjadi sebuah keprihatinan di negeri yang kaya raya. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap kompak dan solid seluruh anak bangsa untuk ikut serta menyelamatkan bangsa dan negara. Akhirnya masuk ke pengadilan. Wah, seneng banget gue. Jadi bisa terbukti kalau yang bohong Bambang Tri, ya Bambang Tri dihukum. Kalau Pak Jokowi yang bohong, ya Jokowi dihukum. Iya begitu dong. Jadi tanggal 18 Oktober itu adalah peristiwa penting yang harus kita saksikan bersama. Udah kayak yaumil masyarnya Jokowi gitu. Baru dalam sejarah dunia ada presiden digugat ijazah. Minta tanggapan soal tuntutan soal ijazah palsu yang sedang diajukan yang akan Alhamdulillah akhirnya kan polemik Bambang Tri dari mulai awal kitab Jokowi Undercover 1, 2 yang tidak ditanggapi oleh pihak Jokowi akhirnya masuk ke pengadilan. Wah, seneng banget gue. Jadi bisa terbukti kalau yang bohong Bambang Tri, ya Bambang Tri dihukum. Kalau Pak Jokowi yang bohong, ya Jokowi dihukum. Iya begitu dong. Hukum itu kan harus adil. Hukum harus adil. Hukum itu tidak berpihak kemanapun. Hukum itu matanya buta. Artinya keadilan nomor 1. Jadi tanggal 18 Oktober itu adalah peristiwa penting yang harus kita saksikan bersama. Udah kayak yaumil masyarnya Jokowi gitu. Nah, di pengadilan akan terlihat asli apa enggak gitu. Terima kasih. Dari KSP kemarin menanggapi untuk pihak penggugat justru diminta hati-hati. Artinya apa itu, Bang? Ya wajar lah. KSP kan dapat gaji dari Pak Jokowi. Ya wajar lah, wajar. Jadi KSP itu menjalankan tugasnya kok. Wajar lah. Masa KSP-nya nggak boleh netral KSP? Ya memang begitu. Dapat duit dari tuannya ya bela tuannya lah. Iya kan? Nah kalau gue ini kan rakyat. Justru dengan adanya pengadilan, rakyat yang kayak gue ini bisa tahu gitu, bisa tenang. Beneran palsu apa kagak sih? Kan gitu. Kalau KSP ngomong ya udah jangan didengerin lah. Pengadilan wajar aja. Wajar aja KSP ngomong begitu. Yang gaji kan dari istana. Ya wajar. Begitu kakak. Selanjutnya kan kemarin UGM sudah memastikan katanya kalau ijazah di UGM asli. Cuman tuntutannya ini kan tuntutan soal ijazah SMA. Gimana tanggapannya, Be? Ya gimana mau UGM bilang asli kalau SMA-nya gagal, SMA-nya salah, berarti kan dia nggak sah jadi mahasiswa UGM. Iya kan gitu. Syarat utama untuk jadi mahasiswa itu ijazah SMA. Lah kalau SMA-nya palsu, ya UGM-nya gimana dong? Makanya kadang kan bingung juga, ada yang bilang awal dokter Andes sekarang insinyur atau dokter Andes. Pengadilan yang buktikan gitu. Biar di pengadilan. Ini pengadilan keren ini, harus kita tonton bersama. Melebihi Liga Champion ini. Iya, ini tentang presiden. Baru dalam sejarah dunia
ada presiden digugat ijazah, begitu. Kan dulu pernah ada gugatan soal Jokowi terlalu banyak bohong. Terus kemudian pengadilan mengatakan tidak berwenang untuk mengadili. Seandainya ini terjadi lagi gimana, Be? Ya kalau ini terjadi lagi, rakyat makin yakin dong itu emang palsu. Kan begitu. Palsu atau asli itu pembuktian, bukan cuma narasi opini. Kalau narasi opini itu sama kayak artis sama artis senggol-senggolan di medsos. Ini presiden, bro. Kalau memang ijazahnya asli, buktikan asli. Ya begitu aja. Masalah pengadilannya nanti berpihak atau enggak, biarkan rakyat yang menilai. Kan begitu. Santuy aja. Pesan gue buat sidang ijazah ini, kentelin kopi kalian, ini bakal ngakak. Ada lagi? Terakhir untuk masyarakat Indonesia yang yang sekarang ini sedang merindukan keadilan lah, melihat soal nanti yang akan terjadi tanggal 18, apa seruannya, B? Ya seruan gue seperti gue menyerukan diri gue. Ayo khusyuk, lihat ini. Ayo perhatikan ini. Gunakan akal sehat. Tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Begitu. Ya. Tapi kita turut prihatin kemarin yang terjadi di peristiwa Kanjuruan. Babe kemarin sempat ke sana, apa yang terjadi, Be? Itu kemarin gua ke sana. Itu nyata banget. Nyata banget. Itu kebrutalan aparat. Karena di sana ada saksi yang mengatakan selain ditembakkan dari dalam, di KPK itu penyelidik, penyidik, penuntut itu udah duduk di situ, udah duduk sama-sama. Karena di sana ada penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut. Bahkan di undang-undang KPK itu pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut sekaligus. Nah, ketika kemudian ada peristiwa pidana, nggak aneh di KPK itu bisa cepat gitu, karena jaksa sudah duduk di situ ketika ada case. Sehingga ketika penyelidik mau paparan, kita sedang membayangkan kalau mereka ini lagi bahas Formula E ini ya, itu sebenarnya jaksa itu sudah bisa membayangkan nih pasal berapa nih, Pak Anies nih gue kenain pasal berapa nih, kita panggil dia, ya kan? Itu jaksa udah membayangkan tuh. Penyidik meyakinkan, penyelidik meyakinkan penyidik ya Pak, karena ini yang melaporkan penyelidik. Jadi ada jaksa di situ, terus ada penyidik, mereka sudah mulai debat, segala teori keluar di situ, ya segala teori mulai keluar. Sekarang saya tanya deh, untuk kasus ini Pak Anies mau dikenakan pasal berapa kira-kira? Mari bangsa Indonesia sekarang tanya terbuka. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sapik begitu jelasnya semuanya. Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa? Kerugian negara nggak ada, feedbacknya nggak ada, ya kan? Saya sudah membayangkan kalau saya hadir di rapat itu pun saya bingung. Katakan ada negara rugi, kasus ini nggak ada, BPK sudah lapor, feedback nggak ada. Terus kita menghukum siapa? Dan dikenakan pasal berapa? Kalau kita bicara, ya kan, di buku ini, memahami untuk membasmi, ini buku yang paling boleh dibilang kitab sucinya orang KPK gitu. Pasti buka-buka ini. Kalau kita kan pasal 2, setiap orang unsur-unsurnya memperkaya diri sendiri. Pak Anies kan perkaya diri sendiri nih. Memperkaya orang lain atau koperasi. Ada itu memperkaya. Orang tadi itu aja harganya non-negotiable, itu Pak Sapik bilang. Benar nggak Pak? Non-negotiable, nggak bisa lu nggak mau, ya udah lu pergi, nggak usah bikin formula. Itu si Longo itu ngomong begitu. Ya Longo ya Pak, sama. Gitu kan? Ya ngomong begitu. You take it or leave it, gitu ya. Nah, kemudian unsur-unsur lain dengan melawan hukum, mohon hukumnya gimana? Nah, ini mungkin bisa berdebat. Kan tadi sudah dijelaskan proses-prosesnya. Pemerintah pusatnya bahkan diberitahu, begitu ya. Kemudian merugikan keuangan negara. Kan unsur-unsurnya pasal 2 di situ. Kemudian kalau kita pakai pasal yang enggak, kita pakai pasal yang lain, kita punya bukti pasal yang lain. Pasal yang mana? Pemerasan. Ada Pak Anies pemerasan. Ada perbuatan curang, ya kan? Sudah ada dari 30 bentuk korupsi itu, yang terdiri dari 7 macam itu, mulai dari pemerasan, perbuatan curang, kerugian negara, pemerasan,
Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa gitu. Ini kita bisa berdebat nih Pak Apik. Nah coba saya mau merevisi sedikit, bukan merevisi, saya mau mengulangi sedikit lagi. Mas Apik karena waktu saya 20 menit saya diberitahu ya, kalau kelewatan ya. Pak masih panjang Pak. 11 menit lagi. Tapi udah clear ya. Pertama udah clear ya kalau kita bicara. Apalagi kalau kita bicara kerugian negara. Nah, kerugian negara itu kan sebenarnya kalau ada yang melawan hukum, ya kan, unsur pasal 2 itu kan kerugian negara dan melawan hukum. Itu sarananya. Jadi kerugian negara, terus melawan hukum. Tapi esensinya sebenarnya adalah, ada nggak yang saya sebut di bagian depan tadi kickback itu. Ini kita sering berdebat di dalam paparan paling sering begini nih Pak. Pengalaman saya 4 tahun di sana. Ada Pak Saud rugi negara. Iya rugi. Terus gimana? Ada kickback Kak? Nggak ada. Terus, mau kejar dong. Nggak ada Pak. Terus gimana dong? Nah ini perdebatan yang menarik ini. Dan biasanya kita nggak ngambil resiko di situ. Karena memang persoalan mengenai pasal 2 itu kan perdebatannya panjang sekali itu pasal 2 itu mengenai melawan hukum merugikan negara. Itu pun ada kalau nggak ada kickback itu terjadi perdebatan. Ini menarik. Jakarta, P3, Anies, tapi Jakarta, P3, Anies, tapi kan gitu loh, orangnya cerdas, orangnya pinter, orang sopan santun, bahasa komunikasinya luar biasa bagus, gitu. Itu dari sisi yang saya lihat. Dalam kaitan persahabatan antar personal sangat baik. Gitu. Saya sebagai warga ibu kota, sebagai pimpinan partai politik, sebagai ketua fraksi, kita boleh dong berharap. Gitu, Mas. Kalau soal transportasi kan sekarang kelihatannya udah oke nih kan. Transportasi sudah baik. Sudah cukup baik, dari sisi itu sudah cukup baik. Transportasi oke. Integrasinya sudah mulai membaik, ya. Dan di akhir ini adalah semua yang dilakukan Pak Anies adalah melakukan integrasi terhadap seluruh moda yang ada di Jakarta. Dan alhamdulillah di sisi itu memang saya sudah pernah memberikan apresiasi cukup berhasil dalam melakukan integrasi terhadap transportasi publik. Ya, artinya PDI Perjuangan atau fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI tidak hanya sekedar keras ya. Ya. Karena kan ada suara-suara katanya ada partai tertentu yang asal keras. Enggak. PDI objektif ya. Objektif. Kalau baik saya katakan baik. Dalam konteks mengintegrasikan moda transportasi massal, saya katakan Pak Anies sekolah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat aspirasi dan pujian dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Hal ini usai dirinya meresmikan sekolah yang dikonsep dengan net zero carbon. Bagus itu, kalau net zero saya apresiasi banget sih. Dan itu harus jadi percontohan di sekolah-sekolah lainnya, kata Gembong saat dihubungi Rabu 28 September. Menurut Gembong, langkah Anies di akhir masa jabatan tersebut memang harus dipuji dengan ungkapan yang baik. Meski demikian, dirinya menyebut Anies cenderung baru teringat langkah baik bagi sekolah di DKI pada akhir masa jabatannya. Ditanya kinerja mantan Mendikbud terkait pendidikan di DKI Jakarta itu, Gembong menyebut terlalu rata-rata. Dia menegaskan tidak ada kinerja yang begitu spektakuler bagi pendidikan di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya janji soal KJP Plus, plusnya di mana? Kan gak spektakuler juga, tapi di akhir ini memang cukup spektakuler ketika ada peresmian sekolah berwawasan lingkungan. Untuk dia, diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja meresmikan 4 sekolah